Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita dahulukan mengulas European Chess Club Cup 2024 di hari Senin ini kawan. Tadi admin juga mengecek US Chess Championship babak 9. Di kategori Open hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Leonard Dominguez mengalahkan Sam Savian. Tapi gamenya terlihat kurang menarik untuk kita ulas. Admin belum mengecek di kategori Women-nya kawan. Kalau di kategori Women ada game bagus, nanti akan kita ulas di kategori Women saja. Tapi terlebih dahulu kita akan nikmati satu partai di European Chess Club Cup 2024 babak kedua kawan. Sampai babak kedua ini sementara tak perlu kita lihat hasil-hasil di klasemennya. Ya masih cukup dini di babak kedua, di babak ketiga dan seterusnya. Apapun masih bisa terjadi. Tentu klub-klub favorit masih berada di posisi atas kawan. Seperti Super Chess ini yang diperkuat oleh Domara Djokovic, Pragnananda. Dan di babak kedua kawan, Abdussatorov juga turun kawan, memetik kemenangan atas International Master asal Israel. Super Chess menang 5,5 kawan. Lagi-lagi game pembeda dari Super Chess ini adalah permainan dari Pragnananda. Kemarin gamenya kita ulas kawan di babak pertama, di mana satu-satunya kekalahan dari Super Chess ya diperoleh di papan 3 ini dari Pragnananda. Kalah oleh seorang International Master. International Master 2300 menghajar Super GM Pragnananda kemarin kawan, yang sudah punya elo 2700. Kita tidak ulas game ini kawan, kita nikmati permainan Nordibek Abdussatorov menghadapi International Master asal Israel. Langsung ke papan permainannya. Nordibek Abdussatorov pegang putih, mengawali dengan pion D4, pion D5, pion C4, Queen's Gambit, dan kita temui permainan Queen's Gambit diterima kawan dengan pion D pukul pion C4. Cukup menarik, bisa jadi bahan referensi kita kalau kita sering bermain dengan Queen's Gambit Decline, variasi apapun kawan. Nah, sebagai bahan belajar kita temui permainan Queen's Gambit Accepted. Kuda F3 tentu saja ya, kalian bisa juga bermain dengan pion pusat E4 kawan. Biasanya juga akan dikonter dengan pion E5 atau kuda C6 kawan dan seterusnya. Tapi di sini memilih jalur utama kuda F3 dan kuda F6 lanjut hitam. Kemudian pion E3 kawan, yang biasa dilanjutkan hitam dengan pion E6-nya, tapi memilih mempertahankan pion C4-nya kawan. Di jalur utama dengan pion E6 seperti ini kawan. Nah, menyerahkan kembali pion C4, gajah ambil pion C4, hitam langsung mengcounter dengan pion C5, harapannya terbuka dan pertukaran menteri langsung. Putih amankan raja terlebih dahulu, rokade pendek, dan hitam dengan pion A6-nya. Ya, untuk pion B5, dorong lagi pion C4 kawan. Nah, kebanyakan di sini putih akan melanjutkan dengan pion D pukul pion C5, raja aman, pertukar menteri tak ada masalah, benteng siap ambil balik. Biasanya hitam juga langsung bertukar menteri ataupun gajah ambil pion C5, biarkan putih yang menukarkan menteri, tak ada masalah bagi raja hitam juga. Nah, putih biasa kembangkan kuda B ke D2 dan raja naik ke petak E7 untuk keluarkan benteng sesegera mungkin kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Itulah jalur permainan pion E6. Di jalur utama, Queen's Gambit Accepted. Tapi hitam mencoba mempertahankan pion C4-nya, pion B5. Tentu diserang dengan pion A4, pion C6 untuk perkuat pion B5-nya. Abdussatorov dorong pion B3 kawan. Tentu untuk merusak struktur bangunan pion hitam ini. Nah, ditolak dengan langkah pion E6 sekarang. Kalau kalian terima seperti ini, ya baku hantamnya seperti ini kawan. Nah, kalian mau ambil balik, ada gajah yang ambil balik temponya skak. Atau kuda juga siap bergerak ke petak E5. Bisa kalian lanjutkan. Atau menteri langsung ambil pion B3 terlebih dahulu. Oke, tadi dengan pion E6 hitam bermain. Nah, Abdussatorov, pion A pukul pion B5. Pion C ambil balik pion B5. Baku hantam lagi pion B pukul pion C4. Pion B ambil balik pion C4. Gajah ambil balik pion C4. Hitam mempunyai pion bebas di lajur A. Abdussatorov mempunyai center yang bagus. Oke, gajah D6 lanjut hitam, persiapan rokade pendek. Kedua pemain rokade pendek. Dan kemudian Abdussatorov melanjutkan menteri naik ke petak E2. Berkoneksi dengan gajah. Berkembang di bawah pionnya kawan. Ini merupakan tempat yang paling nyaman bagi menteri kalau ingin berkembang di tahap pembukaan kawan. Kemudian gajah B7 di sini. Nah, di sini kuda B ke D2 lanjut Abdussatorov, hitam kembangkan kuda C6, Abdussatorov gajah B2. Nah, hitam mulai dorong pionnya kawan, pion A5 secepat mungkin untuk ya mendapatkan ruang sisi menteri, berharap lebih cepat promosi kawan. Kemudian Abdussatorov membalas dengan langkah pion E4.
Tuh, mendapatkan center yang kuat kawan. Siap garbu kuda, garbu gajah. Gajah tarik mundur lagi ke peta E7, buka akses bagi menterinya juga kawan untuk menekan peta pusat. Di sini ada benteng FC1, dibalas dengan langkah pion A4. Benteng AB1, persiapan dorong pion kawan, baku hantam. Di sini nanti mungkin gajah meluncur, sikat kuda, benteng ambil gajah di peta B7. Nah, kuda langsung lari ke peta A5. Selain serang gajah, juga proteksi gajahnya sendiri kawan. Gajah tarik mundur ke D3 oleh Abdus Satrop, dorong pion A3. Gajah bergerak ke C3, ancam kuda dan mendapatkan gajah B7, dorong pion A2. Benteng bergeser ke A1 kembali, kemudian kuda mundur ke C6. Kuda mundur ke F1, pilihan dari Abdus Satrop, kemudian ada gajah B4 menantang pertukaran gajah gelap, ditolak disimpan ke B2, gajah mundur lagi ke E7, dan Abdus Satrop melangkah kuda G3. Membawa perwira-perwiranya kudanya untuk melakukan ancaman di sisi raja, cukup standar langkah idenya. Nah, di sini kuda B4 ancam gajah terang, gajah tetap disimpan ke C4. Nah, kemudian ada benteng C8 memberikan tekanan bagi gajah di peta C4. Kemudian ada gajah A3, sikat kuda dan mendapatkan pion yang di sini kawan. Di sini ada menteri A5. Gajah sikat kuda B4 ambil balik oleh menteri menekan gajah bersama benteng. Gajah ambil pion A2. Sekarang Abdus Satrop sementara unggul 1 pion kawan. Nah, disinilah kawan ada langkah yang cukup menarik. Tapi menurut kalian pasti kalian lebih suka mungkin pertukaran benteng mungkin ya, ataupun gajah tarik mundur sementara ke peta A8 mencari posisi yang aman. Hitam melakukan kesalahan kawan. Angkat benteng ke peta C4. Apa-apaan ini? Seorang master bermain seperti ini kawan. Blunder besar, menyerahkan benteng secara gratis. Apakah beneran gamenya seperti ini? Apakah dia mau slip? Ingat, ini bukan permainan online. Tidak ada mau slip di sini kawan. Apa-apaan master bermain dengan benteng C4? Kalian bisa ambil dengan gajah, dengan benteng, dengan menteri kawan. Kalian menang. Silakan kalian ambil menggunakan 3 perwira itu. Kalian pilih dengan apa? Abdus Satrop kawan memilih dengan langkah benteng C2. Ya, wassalam. Diberi benteng gratis, nggak mau ambil. Apa-apaan Abdus Satrop ini? Kurang ngopi kah? Apa kurang tidur tadi malam? Apa-apaan ini? Ini game gak bener ini. Tapi setelah saya cek di 3 website kawan, di Lichess dan juga di Live Rating kawan, notasi diagram permainannya memang seperti ini. Di 3 website memang seperti ini. Cukup aneh. Mungkin kalian tahu kawan apa yang terjadi sebenarnya di arena pertandingan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Cukup aneh. Nah, benteng pukul benteng. Terus kalian ambil pasti dengan menteri. Tidak dengan Abdus Satrop, dengan benteng B1 kawan. Wassalam. Apalagi ini? Astaga, game ini cukup mencengangkan kawan. Apa yang terjadi di atas papan kawan? Ya harusnya diambil lah ya. Normalnya seperti itu, tapi mereka berdua tidak normal. Setelah benteng B1, hitam juga tidak normal kawan. Benteng C1. Hitam dalam posisi menang, mau ambil benteng terlebih dahulu Tempuska, kemudian ambil menteri. Hitam menang, ataupun juga di sini tadi ambil menteri terlebih dahulu, ambil menteri hitam putih kawan. Nah, gajah ambil balik, hitam menang. Tapi hitam benteng C1. Ya astaga, apa sih yang terjadi pada game ini? Nah, benteng pukul benteng kawan. Lanjut Abdus Satrop. Akhirnya Abdus Satrop kembali normal. Lanjut dengan menteri A3. Di sini ada benteng C2, menteri mundur ke A8 bersama gajahnya menekan pion pusat, dorong pion D5, jual beli di peta D5. Abdus Satrop tidak meladeninya, dorong lagi pionnya ke E5 ganggu kuda, kuda ke E4 menantang pertukaran kuda, ditolak dengan langkah kuda D4. Lanjut Abdus Satrop. Ya, persiapan pion F-nya untuk mengganggu posisi kuda nanti ke depan mungkin. Ataupun juga persiapan manuver-manuver kawan. Nanti ke peta F5 di sini diikuti juga dengan menteri siap keluar kawan, ancaman skakmat. Ada gajah C5. Di sini kuda pukul kuda E4 terlebih dahulu. Gajah ambil kuda D4, pilihan dari hitam.
Kemudian Abdus Satrop melangkah kuda G5. Kemudian ada gajah A6 serang menteri. Menteri bergerak ke F3 lanjut Abdus Satrop menekan peta F7 ini kawan. Kenapa tidak keluar langsung ancaman skakmat? Ya masih ada pion H6 tentu saja ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih ke peta F3 saja. Kemudian ada gajah C4 menantang pertukaran. Bisa saja kalian ladeni, tapi Abdus Satrop melangkah menteri F5. Kalau kalian ladeni, ya pertukaran menteri terlebih dahulu ya. Menteri pukul menteri, ambil balik oleh benteng. Kalian buka ruang bagi raja karena ada masalah back rank kawan. Tidak terburu-buru ambil pion ini, ya hitam akan mempertahankan pion. Mungkin ada pion E6, pion pukul, ambil balik oleh kuda. Permainan level kawan. Bisa berakhir miss. Oke, menteri F5 pilihan dari Abdus Satrop, ancaman skakmat, pion G6 kawan. Menteri H3 masih ada ancaman skakmat, pion H5. Nah, pion E6, korban pion kawan, langkah ciamik. Ditolak dengan langkah gajah F6. Ide pengorbanan tadi, jika pion pukul pion, tentu menteri bisa ambil balik skak. Raja bergerak naik ke peta G7, pertahankan pion kawan. Nah, di sini bisa melanjut gajah pukul gajah. Kalian tidak bisa ambil balik kawan di sini setelah gajah pukul gajah. Kalian tidak mungkin akan ambil balik di sini. Menteri bisa melakukan skak-skak lagi kawan. Coba lihat posisi gajah kalian terancam. Jadi setelah gajah pukul gajah di sini kawan, kalau ada skak ya simple. Di sini ada gajah ke F1, tak ada masalah, kalian unggul. Kalau di sini tadi ya mungkin raja akan bergerak ke peta H6 kawan. Untuk coba dekati kuda. Posisi putih masih cukup menjanjikan untuk menang. Dalam posisi menang jika diterima. Ditolak dengan gajah F6. Nah, pion pukul pion F7 skak. Raja bergeser ke H8 kawan. Kemudian ada menteri E6. Coba ganggu gajah. Nah, di sini kawan kita berada di langkah ke-41. Sebentar lagi kontrol waktu ditambah kawan. Raja ke G7 pertahankan gajah merupakan langkah terbaiknya. Mungkin setelah gajah pukul gajah ambil balik oleh pion. Di sini bisa bermain dengan pion H4. Proteksi kuda, berikan ruang juga pergerakan bagi raja agar tidak kena tusukan back rank mid kawan. Mungkin ada menteri ke peta D8. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Hitam memilih dengan langkah gajah sikat kuda, menerima pengorbanan putih. Blunder dimanfaatkan Abdus Satrop, menteri ambil pion G6. Nah, ancamannya tentu skak di sini mendapatkan gajah. Kalau gajah meninggalkan tempat, ya menteri peta H6 skak mat. Ada menteri D8 berkoneksi dengan gajah kawan. Kemudian pion H4 untuk mengusir gajah untuk meninggalkan posnya. Ditantang dengan menteri F6. Abdus Satrop menerima. Menteri ambil gajah G5. Ambil balik oleh menteri. Ambil balik oleh pion H. Kemudian gajah pukul gajah. Ambil balik oleh benteng. Abdus Satrop unggul pion kawan. Benteng ambil pion F7. Kemudian ada benteng A6. Pilihan dari Abdus Satrop. Ini juga langkah yang cukup bagus kawan. Tidak perlu mengancam pion ini. Mungkin siap juga digeser nanti dari bawah untuk ambil pion ini. Nanti juga persiapan ambil pion yang di sini untuk membebaskan 3 pionnya nanti ke depan. Raja G7, benteng H6, kemudian pion D4 kawan. Nah, pion F3 bisa jadi opsi bagi putih untuk berikan tempat bagi raja naik kawan. Dan juga untuk mengejar pion sesegera mungkin. Abdus Satrop memilih langsung ambil pion H5, benteng ambil pion H5. Benteng D7 memberikan dukungan dari bawah kawan. Benteng langsung ditarik mundur ke H1. Ya, persiapan langsung backup baris belakang menghadang pergerakan pion. Pion D3, raja H2, raja G6. Nah, di sini raja naik ke peta G3. Raja ambil pion G5, ada benteng D1. Pion D2, raja F3 untuk mengejar pion ini. Berharap nanti tersisa 2 pion kawan dan putih menang. Dalam posisi menang, raja F5, raja E2 kawan. Persiapan ambil pion. Ada benteng G7, pion G3. Kemudian ada raja G4, benteng ambil pion D2. Raja H3 ada benteng D4. Raja G2, nah benteng F4. Di sini hitam menyerah. Masih panjang jika dilanjutkan, tapi Nodibek Abdus Satrop sudah sadar kembali kawan. Kalian tidak mungkin lagi bisa menang melawan pemain seperti ini. Kelas mereka sudah super GM kawan. Mengawal 2 pion tidak ada masalah lagi dalam permainan endgame benteng versus benteng. Tak perlu kita lanjut kawan ya. Kalau kalian ingin melakukan skak di sini untuk memaksa raja bergeser ke lajur D, ya memang terpaksa harus bergeser kawan. Tapi tidak mungkin lagi kawan. Benteng bisa menjaga pion F. Nah, dan pion juga siap didorong sedikit demi sedikit. Sulit.
Oke, itulah kawan permainan yang cukup aneh di babak kedua dari European Chess Club Cup 2024 di papan 2 dari tim Super Chess dari permainan Abdus Satroh melawan pemain Israel. Aneh sekali, aneh sekali. Ya, mungkin kalian tahu situasinya di arena pertandingan. Silahkan kalian tulis di kolom komentar kawan. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.